Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah salah satu skill yang harus dimiliki oleh penjual ikan hias itu adalah eh, bisa membedakan ikan yang bisa dicampur dengan ikan yang tidak bisa dicampur ya. Jadi itu adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh penjual ikan hias karena itu biasanya nanti ditanyakan oleh pembeli. Jadi biasanya ada pembeli yang datang di tempat kita ya. Nah, misalnya contoh ini ikan sepat alius ini kan. Nah, ketika ada pembeli yang datang, dia pasti akan bertanya, "Mas, ini bisa dicampur?" Contohnya ya, "Mas, ini bisa dicampur dengan udang." Nah, udang hias atau dicampur dengan neon tetra. Nah, otomatis kita sebagai penjual ikan hias kita harus mengatakan dengan jujur ya. Jangan sampai nanti pembelinya tuh kecewa karena kita tidak menguasai hal itu atau kita asal-asalan ngomong, karena siapa tahu si pembeli itu kan dia itu di akuariumnya tuh sudah bagus, dia hanya ingin membeli ikan itu untuk melengkapi saja, jadi sudah ada udang, sudah ada mungkin ada keong untuk aquascape ya, sudah ada tanaman yang bagus. Nah kemudian kok sepi, nah dia ingin nambah-nambah, mungkin tambah satu ikan. Nah masalahnya nanti kalau misalnya salah memasukkan ikan itu, salah satu habitat makhluk hidup itu bisa punah, misalnya udang, kita memasukkan sepat seperti ini. Nah habitat udang yang ada di ikan yang ada di akuarium itu bisa habis. Nah oleh sebab itu kita harus katakan sejujurnya aja, oh ini nggak bisa mas untuk sepat untuk di sepat untuk digabung dengan neon mungkin bisa, tetapi ikan neon tetra maksudnya atau sejenis tetra itu bisa, tetapi kalau dicampur dengan udang itu tidak bisa. Nah kemudian kita cari alternatif lain, misalnya bisa digabung dengan ini mas. Nah misalnya kita cari alternatif lain, misalnya dengan ikan ini, misalnya dengan ikan yang lebih jinak dengan udang misalnya. Contohnya misalnya ini dengan ini aja mas, dengan ceribab misalnya yang merah-merah ini. Nah ini bisa ini. Jadi kita harus pahami itu. Nah selain itu yang biasanya ditanyakan oleh pembeli itu adalah ikan yang hidup tanpa aerator. Itu biasanya ada, mas ada ikan yang bisa hidup tanpa aerator atau ikan yang bisa hidup tanpa filter. Nah itu juga banyak ditanyakan. Atau misalnya komteng buat ikan ini ada nggak mas, misalnya komteng buat ikan arwana atau temennya ikan predator itu apa saja mas contohnya. Nah kita harus pahami itu, karena nanti kalau kita asal-asalan menjawab itu nanti pembeli itu bisa kecewa ya. Jadi ketika dia sudah yakin sama kita kan, sudah sudah mempercayakan hobinya itu kepada kita. Nah tahu-tahu malah menjadi amburadul atau kacau balau gara-gara kita kasih nasihat yang tidak sesuai kenyataan. Misalnya ini bisa digabung dengan udang mas, nah taunya ketika dicemplungin udangnya habis. Nah pasti dia akan kecewa. Nah itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan dari si pembeli tersebut. Akhirnya si pembeli itu tidak mau lagi membeli ke tempat kita. Itu biasanya terjadi karena yang di mata mereka pikirkan itu adalah kita hanya mencari keuntungan, hanya membuang ikan untuk keuntungan pribadi kita saja tanpa mempedulikan mereka. Jadi sebaiknya harus terjadi simbiosis mutualisme ya. Jadi si pembeli itu puas dengan ikan atau barang yang kita jual. Nah kita juga puas juga dengan keuntungan yang kita dapat juga dari berjualan ikan tersebut. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, pasti nanti akan terjadi getok tular ya. Getok tular itu ibaratnya orang itu pasti akan merekomendasikan si pembeli yang kita layani dengan baik itu pasti akan merekomendasikan toko kita kepada orang lain. Misalnya cari di situ saja, cari di situ saja. Jadi itu salah satu promosi juga.
promosi itu ya salah satunya dengan itu tadi, dengan memberi trust atau memberi kepercayaan. Bukan memberi, membuat mereka percaya ya, percaya terhadap barang yang kita dagangkan itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.